Oke. Nama saya Ratih dan saya hari ini akan bertugas sebagai moderator di mini workshop kali ini. Sebelum kita mulai, mungkin kita start dari foto session dulu. Mumpung masih pada rapi ya, biasanya nanti kalau udah agak maleman, udah sambil dengerin, udah sambil buka kerudung atau sambil apa. Kalau di akhir nanti takut ribet ngambil selimut dulu gitu kan yang perempuan. Oke, baik. Untuk teman-teman yang masih mau buka kamera, saya tunggu dulu sebentar. Oke. Oke, baik. Mungkin segini dulu aja kali ya. Oke, saya screenshot ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, oke, ada yang baru on cam lagi, saya screenshot lagi. 1, 2, 3. Ya boleh yang mau pakai gaya, silakan bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, itu foto sessionnya sudah udah. Sekarang sebelum kita benar-benar mulai ke sesi utama kita, yaitu sesi pembahasan IELTS, mari kita berdoa untuk kelancaran sesi kali ini dan juga untuk seterusnya sampai dengan hari Kamis. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Baik, untuk IELTS workshop malam ini dan juga seterusnya sampai dengan hari Kamis akan dipandu oleh tutor kita, Mr. Berli. Well, tak kenal maka kata sayang, mari kita kenalan lebih dekat dulu yuk sama Mr. Berli melalui CV-nya ini. Nah, jadi Mr. Berli ini sudah lulus dari S2-nya di Monash University dengan gelar Master of TESOL di tahun 2018. Nah, Mr. Berli ini sudah memiliki beberapa achievement yang wah juga ya teman-teman ya. Jadi ada mahasiswa berprestasi juga, lalu ada pertukaran pelajar ke Jepang juga, lalu ada breaking adjudicator, dan presenter di International Conference on L3. Lalu selain itu, Mr. Berli juga ada beberapa teaching experience. Ada sebagai mentor of academic writing, lalu ada professional marker, lalu banyak juga yang berhubungan dengan IELTS, sangat appropriate untuk tema mini workshop kita kali ini. Dan juga selain teaching experience ini juga dibantu dengan skills Mr. Berli yang berkaitan dengan curriculum development, IELTS, TOEFL, business English, dan juga general English. Oke, baik. Lalu untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung saja untuk menyambut Mr. Berli. Halo, Mr. Berli. Halo, Kak Ratih. Oke. Alhamdulillah baik. Mr. Berli, gimana Mr. Berli? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Makasih banyak udah dikasih kesempatan buat malam ini. Salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung. Oke, baik. Kalau gitu mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Mr. Berli. Silakan, Mr.
Oke, baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih teman-teman buat kehadirannya. Terima kasih buat Mekas yang udah memberikan kesempatan kepada saya juga. Pada kesempatan ini kita coba sharing session ya. Jadi metode dalam apa namanya kegiatan hari ini adalah kita cuman teman-teman bisa memberikan respon baik itu melalui on mic boleh, kemudian bisa menggunakan via chat kayak gitu, dan kita akan coba ngupas sedikit kayak gitu tentang IELTS. Dan biasanya yang ingin ikut tes IELTS ada yang rata-rata yang pengen studi ke luar negeri kayak gitu, yang dimana IELTS merupakan salah satu requirement untuk bisa studi di sana. Di sini kalau seandainya ada kekurangan kayak gitu ya, disclaimer dulu ya. Kalau ada seandainya kekurangan kayak itu mohon dikasih feedback. Kita belajar bareng. Jadi I'm not teaching you, but I'm just sharing with you what I know kayak gitu. Oke, thank you so much. Then we can start now. Baik, sebelum kita lanjut ya, pengen coba raise hand boleh, jempol boleh. Kalau seandainya udah pernah simulasi IELTS. Ada? Oke, sebagian ada yang sudah. Oh, baru 2, 3. Baik, yang oke. 7 ya. Oke, good. Baik, sekarang yang beneran baru dengan IELTS. Baru banget. Kalau baru banget. Oh, mayoritas ternyata. Oke, baik. Saya akan gunakan benchmark. Kita kayak belajar baru banget ya. Di mana IELTS itu tuh masih kayak belum dikenal kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang udah punya pengalaman kayak gitu, jadi mungkin ini kayak cuman review ulang aja dulu. Oke, kita mulai dari listening pada kesempatan hari ini. Mungkin ada yang udah pernah ngalamin beberapa materi listening, dan pada kesempatan ini beberapa materi listening yang akan kita bahas itu tuh adalah, jadi beda sama soal bahasa Inggris listening pada umumnya. Jadi kalau di dunia testing setidaknya ada beberapa tipe soal listening, ada beberapa tipe testing kayak TOEFL, IELTS salah satunya, kemudian ada PTE, ada TOEIC kayak gitu. Kalau di IELTS ini agak sedikit berbeda dengan jenis soal pada umumnya, di mana IELTS ini tuh ada berbagai macam tipe soal. Tapi untuk malam ini kita akan coba fokus kepada tipe soal yang berkaitan dengan filling the blank, multiple choice, maps, sama matching information. Sebenarnya masih ada lagi yang lain kayak gitu, tapi secara umum sih yang paling sering muncul itu tuh adalah keempat ini. Ini yang paling sering muncul. Jadi kita fokus kepada yang common, yang paling sering muncul. Kurang lebih kayak gini, soal IELTS pada umumnya. Ini untuk tipe pertama ya, di mana sebentar, saya coba kalau pakai kayak gini gimana displaynya. Enak nggak dilihat? Oke. Kalau ini masuk kategori filling the blank atau summary completions kayak gitu. Di dalam summary completions, tugas kita adalah mengisi titik-titik ini. Titik-titiknya itu tuh bukan berdasarkan assumption. Mungkin teman-teman pernah bukan berdasarkan assumption, tapi berdasarkan, coba mikir dulu ya, berdasarkan ini apa yang ada dalam recording. Jadi apa yang disebutkan dalam recording itu yang akan kita tulis. Kemudian bagaimana kita bisa tahu jawabannya? Dalam menjawab pertanyaan ini setidaknya kita akan melalui 3 tahap. Jadi ada 3 tahap yang harus dilewati. Ini cara manual dulu ya, biar semuanya bisa terlibat.
Tahapan pertama, kita harus tahu jenis kata apa yang bisa kita masukkan. Secara grammar dulu. Jadi kita mengerucutkannya secara grammar. Misalkan seperti ini. Di dalam informasinya, dia selalu ada clue. Misalkan nomor 1, occupations. Maka yang harus kita masukkan itu kalau pertanyaannya occupation, apa? Jenis katanya, kata benda, kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan. Boleh di kolom chat, boleh. Noun. Noun, oke. Betul. Jawabannya adalah noun atau kata benda. Jadi kata benda. Kedua, kita cek jumlah kata apa yang boleh kita masukin. One word only. Berarti kita boleh masukin satu kata doang. Atau and or a number. Kalau ada kata and or a number itu maksudnya kombinasi antara kata dan angka. Biasanya kalau pertanyaan kayak gitu tuh berhubungan sama jumlah. Misalkan contoh titik-titik apa kayak gitu. Maka biasanya kita boleh masukin, misalkan jawabannya adalah 4 mobil. Maka nanti idealnya, walaupun idealnya itu tuh, misalkan jawabannya 4 mobil, maka 4-nya angka, cars-nya kata. Jadi kita memenuhi syaratnya, satu angka, satu kata. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2. Reason for travel today. Berarti yang harus, maaf. Tadi kan tahap pertama mengetahui dulu jumlah jenis katanya. Tadi udah tahu ya kata benda. Tahap kedua mengetahui konteks. Nah, kalau dapat soal occupation, ada pernyataan occupation, maka secara konteks yang ditanyakan adalah, kalau dalam bahasa Indonesianya, excellent, ya betul. Pekerjaan. Ya, pekerjaan. Jadi yang akan dimasukkan di sini itu adalah pekerjaannya Sophie Bird. Oke, lanjut lagi. Kalau nomor 2. Nomor 2. Ya, good. Tujuan tujuan untuk travel, tapi perhatikan keterangan waktunya, today. Biasanya di dalam IELTS itu tuh mereka akan memberikan sebuah pernyataan yang sifatnya double information. Jadi ada informasi mengenai today, tapi bisa juga informasi mengenai kebiasaan atau informasi mengenai yang akan datang. Sehingga itu tuh dipakai untuk sebagai trap. Yang kita cari itu tuh yang today. Kayak gitu. Lanjut. Kalau soal nomor 3, kira-kira yang harus dimasukkan apa? Bisa di kolom chat. Betul, kata benda. Good. Sekarang setelah kata benda, masuk ke konteks. Kira-kira kata benda apa yang harus kita masukkan? Nama. Oke, good. Jadi kalau di dalam IELTS, nama itu tuh ada 2 jenis. Ada nama yang akan di-spelling, ada nama yang tidak akan di-spelling. Jadi kalau seandainya dapat nama yang akan di-spelling, itu tuh ciri khasnya kayak gini. Namanya bahasa Inggris, it is English name, but it is not English words. It is English name, but it is not English vocabulary. Can you differentiate that? Jadi kalau English name itu tuh kayak Michael, kemudian Lilydale, Huntingdale, itu English name. Tapi kalau English word atau English vocabulary itu tuh kayak gini biasanya. Gabungan kosakata bahasa Inggris yang dipakai sebagai nama. Contoh kalau biasanya itu tuh contoh kayak gini. Southern Cross kayak itu. Itu nama station, salah satu nama station. Southern Cross. Southern itu kan kosakata bahasa Inggris yang berarti sebelah south, sebelah selatan. Cross itu kan artinya persimpangan ya. Jadi itu nama station. Maka itu nggak akan di-spelling kalau dalam soal IELTS. Tapi kalau dia menggunakan nama misalkan yang Brisbane kayak gitu. Brisbane itu kan nama bahasa Inggris tapi bukan kosakata bahasa Inggris. Maka itu akan di-spelling. Oke, untuk spelling nanti kita akan coba latihan.
Kurang lebih seperti itu yang harus di-assess. Kemudian nomor 5, kira-kira yang dibutuhkan apa? Excellent. Ya, yang dibutuhkan adalah number. Karena udah ada tulisan nih mata uang kayak gitu, pound sterling. Sedikit bagaimana cara menulis number. Jadi kalau dalam penulisan number kayak gini. Biasanya dia akan menggunakan koma. Misalkan contoh dia bilang 25 pounds 50. Maka cara nulisnya adalah 25.50. Kalau dia bilang misalkan 35 pounds 20. Coba ada yang bisa nulis di kolom chat? 27 pounds 50. Oke, ya betul. Oke, lanjut lagi ya. Kita coba different number. 38 pounds 21. Oke, ya betul 28 pounds 21. 38 pounds 21. Excellent. Ya, kurang lebih seperti itu polanya. Kita lanjut lagi. Kemudian setelah kurang lebih seperti itu ya sampai seterusnya, sekarang kita akan coba mulai recordingnya. Oke. Teman-teman, kali ini kalau untuk yang jawabannya, nanti cara ngejawabnya itu tuh send privately. Nanti kita akan ada dua, ada yang send privately, ada send to everyone. Untuk sementara yang berhubungan sama jawaban, biar nggak ini, kita gunakan send privately dulu ya, send to me. Kayak gitu. Oke, kita mulai. Di dalam IELTS, dia nggak akan disebutkan numbernya. Jadi langsung disebutkan flow-nya. Untuk number 1, kita akan coba ini dulu, bareng-bareng. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. Oke, thumbs up dulu kalau seandainya jelas. Suaranya kedengeran nggak? Aman? Kedengeran. Oke, thank you. Kita mulai. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman phoning a friend to get information about a job agency. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, William. This is Amber. You said to phone if I wanted to get more information about the job. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1.
You will hear a representative from a train company talking to a woman about her train journey. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Oke. Ketika dia bilang, now you have some times to see the questions 1 to 6, itu dikasih jeda sekitar 60 detik, bukan, 30 detik untuk observasi. Jadi enaknya di IELTS itu tuh kita dikasih waktu buat observasi question dulu. Agak beda sama TOEFL. Kalau TOEFL kan dia langsung questionnya. Oke, kita lanjut. Number 1 kita bareng-bareng ya. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello, do you mind if I ask you some questions about your journey today? We're doing a customer satisfaction survey. Yes, OK. I've got about 10 minutes before my train home leaves. I'm on a day trip. Great, thank you. So, first of all, could you tell me your name? It's Sophie Bird. Oke, informasi yang akan disampaikan itu tuh urut dari atas ke bawah. Dia udah menyampaikan nama, name. Maka siap-siap buat occupation-nya. Jadi informasi itu tuh tetap urut dari atas ke bawah. Oke, lanjut. Thank you. And would you mind telling me what you do? I'm a journalist. Oh, really? That must be interesting. Yes. Oke, baik. Sekarang tadi udah di-mention jawabannya, boleh di-post, tapi send privately ya. Oke. Oke. Ya, that's fine. Oke, baik. Nanti yang nantinya buat privately ya. Oke, baik. Baik, jawabannya betul. Semuanya udah betul ya. Jawabannya adalah journalist. Kayak gitu. Oke, good job. Thank you teman-teman. Spellingnya udah tepat. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua sampai ke-6. Oke. Ini tulis dulu di buku jawabannya. Nanti baru ditransfer ke kolom chat. Jadi nggak usah di-chat dulu. Oke. 2 to 6, start from now. Go. So, was the reason for your visit here today work? Actually, it's my day off. I came here to do some shopping. Oh, right. But I do sometimes come here for work. Okay. Now, I'd like to ask some questions about your journey today, if that's okay. Yes, no problem. Right. So, can you tell me which station you're travelling back to? Stormforth, where I live. Can I just check the spelling? Staunfirth? That's right. Mm-hmm. And you travelled from there this morning? Yes. Okay, good. Next, can I ask what kind of ticket you bought? I assume it wasn't a season ticket as you don't travel every day. That's right. No, I just got a normal return ticket. I don't have a rail card, so I didn't get any discount. I keep meaning to get one because it's a lot cheaper. Yes, you'd have saved 20% on your ticket today. Oh, So you paid the full price for your ticket? I paid £23.70. Okay. Do you think that's good value for money? Not really. I think it's too much for a journey that only takes 45 minutes. Yes, that's one of the main complaints we get. So you didn't buy your ticket in advance? No. I know it's cheaper if you buy a week in advance, but I didn't know I was coming then. I know. You can't always plan ahead. So, did you buy it this morning? No, it was yesterday. Right. And do you usually buy your tickets at the station? Well, I do usually, but the ticket office closes early and I hate using ticket machines. I think ticket offices should be open for longer hours. There's always a queue for the machines and they're often out of order.
A lot of customers are saying the same thing. So, to answer your question, I got an e-ticket online. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Oke. Baik, semuanya aman or you need replay? Nampaknya semuanya aman. Wah, mayoritas. Oh ya, dalam penulisannya. Oh ya, nanti untuk spelling. Teman-teman usahakan ngepostnya itu tuh langsung sekaligus ya. Dari 2 sampai 6. Biar gampang buat. Oke. Baik, 1 kali pengulangan. Bagi yang udah harap menunggu. Kita 1 kali pengulangan lagi ya. Biar semuanya terwakili. It's Sophie Bird. Ask some questions about your journey today, if that's okay. Yes, no problem. Right. So, can you tell me which station you're travelling back to? Stormforth, where I live. Can I just check the spelling? Staunfirth? That's right. And you travelled from there this morning? Yes. Okay, good. Next, can I ask what kind of ticket you bought? I assume it wasn't a season ticket as you don't travel every day. That's right. No, I just got a normal return ticket. I don't have a rail card, so I didn't get any discount. I keep meaning to get one because it's a lot cheaper. Yes, you'd have saved 20% on your ticket today. So you paid the full price for your ticket? I paid £23.70. Okay. Do you think that's good value for money? Not really. I think it's too much for a journey that only takes 45 minutes. Yes, that's one of the main complaints we get. So you didn't buy your ticket in advance? No. I know it's cheaper if you buy a week in advance, but I didn't know I was coming then. I know. You can't always plan ahead. So, did you buy it this morning? No, it was yesterday. Right. And do you usually buy your tickets at the station? Well, I do usually, but the ticket office closes early and I hate using ticket machines. I think ticket offices should be open for longer hours. There's always a queue for the machines and they're often out of order. A lot of customers are saying the same thing. So, to answer your question, I got an e-ticket online. Okay, good. Ya, udah bisa coba post jawabannya. I will give you for about 1 minute or 2 minutes. Nanti kalau seandainya dia pakai koma, kayak gitu tuh, nanti kalau dalam bahasa Inggris tuh koma itu tuh pakai titik, kalau desimal. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan kita desimal pakai koma, kalau dalam bahasa Inggris tuh desimalnya pakai titik. Kemudian yang kedua, dalam penulisan nama itu nanti pakai huruf kapital di awalnya. Oke. Oke, good. Sekarang kita langsung bisa mulai. Reason for traveling itu tuh shopping, karena itu adalah day off-nya dia. Kemudian the name of the stations, mungkin bagi yang masih ragu sama spellingnya bisa coba diperbaiki. Siap-siap ya. Kita mulai. Bisa coba diperbaiki kalau seandainya mengalami kesalahan. Staunfirth.
NFIRTH. Oke, nanti huruf awal, karena dia nama, nanti huruf awalnya pakai kapital. Dan itu wajib. Jadi kalau teman-teman nih spellingnya udah tepat nih untuk nama, tapi salah kayak gitu, nggak pakai huruf kapital di awal, maka itu akan disalahin sama IELTS-nya. Karena dia masuk ke punctuation. Jadi kalau di IELTS itu bukan cuman betul jawabannya, punctuation-nya juga harus tepat. Atau misalkan contoh soal nomor ini ya, nomor 5. Jawabannya kan adalah 23 pounds 70. 23 pounds 70. Maka penulisannya itu tuh wajib menggunakan titik. Kalau seandainya teman-teman pakai koma, walaupun angkanya udah tepat dan itu akan tetap disalahin karena dia bagian dari punctuation atau tanda baca. Oke, nomor 4 jawabannya adalah dia bilang normal return ticket kayak itu. Maka standar normalnya udah diganti dengan kata standar, maka jawabannya adalah normal. Sorry, maaf, bukan normal ya. Return. Kata kunci jawabannya adalah return. Jadi nomor 4 itu tuh return ticket. Normal udah diganti dengan kata ini standar. Kemudian nomor 5 tadi udah dibahas, 23 pounds 70. Kemudian yang ini dia bacanya, emang tadi dia banyak cerita tentang komplainnya mengenai bagaimana dia membeli tiket. Tapi dia bilang di ujungnya, silakan teman-teman jawab kira-kira jawabannya apa. To answer your questions, I bought my e-ticket online. Berarti jawabannya adalah where? Jawabannya adalah online. Online. Excellent, ya betul. Good. Oke, baik. Sengaja dulu sih. Baik, sekarang ini jawaban untuk sementara ya. Yang pertama itu journalist. Salah. 1. Yang kedua emang dia for shopping, tapi yang akan ditulisnya shoppingnya aja. Ketiga, Stanford S FIRTH. Kemudian nomor 4 return 5 23 pounds 70. 6 itu online. Oke. Baik, kita lanjut lagi ke next number ya. Yang ini saya hapus dulu sementara. Saya copy dulu. Oke, baik. Nanti dalam real test transisi dari, jadi kan ini kan tadi udah di-split nih 1 sampai 6. Habis itu kan lanjut lagi 7 sampai 10. Maka itu transisinya 30 detik. Itu kesempatan dipakai buat ngecek apa aja yang dibutuhkan. Jenis katanya apa, kemudian konteksnya seperti apa. Misalkan nomor 7, least satisfied with, maka jawaban nomor 7 itu tuh yang dia nggak suka, kayak gitu, yang paling dia nggak suka. Kalau least satisfied itu kan kebalikan dari most satisfied. Satisfied kan artinya puas. Kalau least satisfied itu paling tidak puas, kan berarti yang paling dia nggak suka, kayak gitu contohnya. Kemudian sampai seterusnya ya. Berusaha nggak ngasihkan terlalu banyak clue biar teman-teman bisa langsung latihan. 7 to 10 start from now. So
Kok macet? Oh, sorry. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Oke, ketika bilang kayak gitu, berarti ada waktu 30 detik buat checking. Now listen Oke. and answer questions 7 to 10. Oke, sorry. Di kolom chat ada yang nanya tentang return nggak pakai a day. Enggak, karena return di sini itu sebagai kata benda. Jadi kalau teman-teman kalau beli tiket itu kan ada round way atau round way atau return itu tuh sama maknanya, bolak-balik. Kalau one way itu kan satu jalan doang kayak gitu. Jadi return di sini tuh bukan sebagai kerja, yang artinya kalau jadi kata kerja malahan artinya ini dikembalikan kayak gitu. Oke, kita lanjut. Okay, thank you. Now, I'd like to ask you about your satisfaction with your journey. So what would you say you were most satisfied with today? Well, I like the Wi-Fi on the train. It's improved a lot. It makes it easier for me to work if I want to. That's the first time today anyone's mentioned that. Oh. It's positive feedback on that. Mm. And is there anything you weren't satisfied with? Well, normally the trains run on time and are pretty reliable, but today there was a delay. The train was about 15 minutes behind schedule. Okay, I'll put that down. Now, I'd also like to ask about the facilities at the station. You've probably noticed that the whole station's been upgraded. What are you most satisfied with? I think the best thing is that they've improved the amount of information about train times, etc. that's given to passengers. It's much clearer. Before, there was only one board and I couldn't always see it properly, which was frustrating. That's good. And is there anything you're not satisfied with? Let's see. I think things have generally improved a lot. The trains are much more modern and I like the new cafe. But one thing is that there aren't enough places to sit down, especially on the platforms. Okay, so I'll put seating down, shall I, as the thing you're least satisfied with? Yes, OK. Can I ask your opinion about some of the other facilities? We'd like feedback on whether people are satisfied, dissatisfied, or neither satisfied nor dissatisfied. OK. What about the parking at the station? Well, to be honest, I don't really have an opinion, as I never use it. So neither satisfied nor dissatisfied for that, then? Yes, I suppose so. Okay, and what about the... Ya, bisa coba send privately. Masih ada yang menggunakan ya, mungkin masih ada yang menggunakan ini ya, menggunakan dua kata. Coba dipilih salah satu kata yang paling tepat. Jadi cukup satu kata aja yang dipakai. Walaupun secara makna dan gunakan kosakata yang beneran sama yang apa dipakai sama ini, sama recordingnya. Kali ini kita akan coba ngerjainnya bareng-bareng, one by one, berdasarkan informasi yang ada di situ. Oke, kita mulai ya. Baik, thank you. Kita coba mulai. Kali ini kita coba satu-satu dari nomor 7. Yang nomor 10-nya bisa kelihatan sekarang?
Oh, I like the Wi-Fi on the train. Oke, dia bilang I like the Wi-Fi, itu otomatis siap-siap untuk nomor 7. It's improved a lot. It makes it easier for me to work if I want to. That's the first time today anyone's mentioned that. Oh. It's good to get some positive feedback on that. Mm. And is there anything you weren't satisfied with? Well, You weren't satisfied with. Itu kan artinya you were not, kayak gitu. Cuman di sini diganti dengan kata least satisfied. Oke, siap-siap. normally the trains run on time and are pretty reliable, but today there was a delay. The train was about 15 minutes behind schedule. Oke. Today there was a delay, kayak gitu. The train was late 15 minutes behind schedule. Berarti jawabannya adalah Delay. excellent, ya betul. Delay-nya aja. Dan emang ada sebagian yang menggunakan kata apa namanya? Sebentar, saya coba cek ya. Ada yang menggunakan kata punctuations atau mungkin mau bilangnya punctual kayak gitu. Walaupun secara makna hampir mirip, tetap kita menggunakan kosakata yang exactly the same from the recording. Oke, nomor 8. Nomor 8. Sebenarnya di sini teman-teman harus siapin juga secara grammar. Ketika dia menggunakan how much itu tuh secara grammar maknanya adalah seberapa banyak ya, banyak kayak itu. Cuman maknanya itu dipakai untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Kayak misalkan how much sugar, how much money kayak gitu. Maka itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Sehingga ketika teman-teman mendapatkan jawabannya, otomatis dia harus dalam bentuk singular, jadi nggak akan ditambahin s. Oke, kita lanjut ya. Okay, I'll put that down. Now, I'd also like to ask about the facilities at the station. You've probably noticed that the whole station's been upgraded. What are you most satisfied with? I think the best thing is that they've improved the amount of information about train times, etc. that's given to passengers. It's much clearer. Before, there was only one board and I couldn't always see it properly, which was Oke, ya, jawabannya adalah informations. Ya, betul. Tapi nggak pakai S ya. Oke. Nomor 8 udah, nomor 9. Yang lack of seats particularly on. Jadi seats itu tuh kurangnya ada di bagian mana kayak gitu. Tempat duduk ya, tempat duduk tuh kayak kurang, tapi di bagian mana? frustrating. That's good. And is there anything you're not satisfied with? Let's see. I think things have generally improved a lot. The trains are much more modern and I like the new cafe. But one thing is that there aren't enough places to sit down, especially on the platforms. Okay. Okay, there are not enough places to sit down, especially on the platforms. Ya, jawabannya adalah oh ya, semuanya udah pada betul sih, platform. Oke, the last one, number 10. Yang ini tuh neither satisfied nor dissatisfied itu maksudnya dia tuh tengah-tengah. Satisfied enggak, kecewa juga enggak, kayak gitu. So I'll put seating down, shall I, as the thing you're least satisfied with? Yes, okay. Can I ask your opinion about some of the other facilities? Ada yang nanyain using S atau enggak? Oke, baik. Ini yang belum saya sampaikan. Jadi, ketika kita udah tahu nih, jawabannya adalah kata benda yang bisa dihitung. Oke, platform kan bisa dihitung ya. Lihat depannya. Kalau depannya menggunakan the, maka itu tuh opsional. Bisa pakai S, bisa enggak. Tapi, kalau seandainya the-nya itu tuh nggak ada di depan. Di depannya tuh nggak ada the ya. Misalkan titik-titik kata benda yang bisa dihitung. Anggaplah misalkan platformnya itu tuh di sini nggak ada the, oke?
maka platformnya otomatis akan ditambahin S. Otomatis, plural. Nggak ada, kalau jika nggak ada the. Sebenarnya bukan cuma nggak ada the sih, asal nggak ada the, an, a, one, ataupun possessive pronoun di depannya, dan jelas-jelas dia adalah kata benda yang bisa dihitung, maka otomatis dia akan berubah menjadi plural. Tapi memang sebenarnya memang plural sih kalau dalam recordingnya. Cuman mungkin kita platform pakai S, platforms pakai S ataupun platform nggak pakai S sama-sama betul ya. Dua-duanya betul. Beda sama yang information tadi, karena dia udah nggak bisa dihitung atau uncountable. Okay, number 10. We'd like feedback on whether people are satisfied, dissatisfied, or neither satisfied nor dissatisfied. Okay. What about the parking at the station? Well, to be honest, I don't really have an opinion, as I never use it. So neither satisfied nor dissatisfied for that then? Yes, I suppose so. Okay. Oke, itu jawabannya ya. Yap. Oke, jawabannya adalah parking. Ya, betul, parking. Sehingga untuk soal nomor 1 sampai nomor 10, jawaban yang tepat adalah Oke, ini total jawaban yang tepatnya. Platform optional ya, pakai S atau enggak. Oke, bagi teman-teman yang udah dapat bisa coba count total betulnya, kemudian bisa post di kolom chat total betul dari 1 sampai 10. Oke. Wow, ada yang betul 9, mantap. Ada yang betul semua. Oke, good job. Ada yang betul, ya 9, 8. 9, 8, 7, 8. Ada yang betul semua, well done. 7. Oke, berarti rata-rata ada yang betul 6. Baik, kalau seandainya teman-teman bisa memaintain ya, bisa memaintain betul 9 kayak gitu. Oke, tetap semangat walaupun betul 4, nggak masalah. Itu juga baru pertama belajar mungkin. Oke, good job. Yang betul 8. Tetap semangat Kak Nelly. Nggak masalah, yang penting kan udah bisa nangkep ya bentuk polanya. Emang tantangan di IELTS tuh lebih pada memahami patternnya dulu sih. Oke. Baik. Kita akan coba lanjut. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Baik, terima kasih banyak. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kayaknya kita nggak bisa membahas semuanya. Kita bahas sebisanya aja dulu. Baik, tahap berikutnya itu adalah map. Ini semuanya bisa kelihatan jelas ya mapnya. A, B, C, D, E, F, sampai H kayak gitu. Ini kelihatan jelas ya. Sekarang kita lanjut. Di dalam soal map itu tuh sebenarnya paling gampangnya adalah kita tuh nge-labeling soal ini dari mulai cafe sampai wildflowers itu tuh posisinya ada di mana berdasarkan deskripsi yang ada di dalam recording, dan informasinya urut dari atas ke bawah, jadi nggak random. Jadi ketika nanti dia akan jelasinnya kayak gini dulu, nyebutin cafe. Ketika udah nyebutin cafe, informasinya itu tuh ada 2 model informasi yang akan disampaikan. Yang pertama itu tuh dia akan nyebutin location, habis itu description, kayak gitu. Maka teman-teman wajib mencari location-nya aja. Description-nya nggak usah terlalu dipedulikan. Fokus ke location.
Atau biasanya juga description, baru location. Jadi fokus ke location-nya. Atau kadang-kadang dia kayak sandwich, dikasih description lagi. Supaya kayak ada disturbs, kayak gitu. Ada disturbance atau distractions kayak gitu. Ketika kita dengerin recordingnya. Oke, tahapan kedua, setelah udah memahami konsep soalnya, kita menguasai mata angin. Ada yang bisa ngasih tahu ada berapa jumlah mata angin in total? Mata angin. Oke, ada yang ngeposting? Ya, betul. Mata angin totalnya ada 8 ya. Mudah-mudahan ini gampang-gampang ya. Jadi kayak gini. Di atas itu tuh otomatis north. Dan ini gampang patternnya. Kemudian di bawah otomatis south. Kadang-kadang udah dikasih clue kayak gini. Di sebelah kiri itu west. Sebelah kanan itu adalah east. Oke. Nah, sekarang tengah-tengah kayak gini. Kalau tengah-tengah antara south dan east, nanti bilangnya southeast. Tengah-tengah antara east dan north, itu bilangnya mulai dari ini dulu. Northeast. Kemudian tengah-tengah antara west dan north, nanti bilangnya northwest. West dan south, itu nanti bilangnya southwest. Jadi kayak gabungan aja. Yang ini southeast, northeast, northwest, southwest. Kayak gitu. Mudah kan? Oke. Tapi kalau di dalam, nanti kurang lebih kayak gitu yang harus dikuasai. Kemudian yang kedua harus menguasai sebentar, mikir dulu. Menguasai directions kayak behind, beside, in front of, opposite sides kayak gitu. Apalagi below, under itu juga bisa. Atau next to, close to. Oke, kita akan coba mulai. Tapi sebelum mulai, saya akan coba ngasihkan simulasi menggunakan apa yang saya bikin aja. The cafe is located in the. Oke. Bentar, pilih mana dulu ya. Okay, the cafe is located near the north gates next to the adventure playground. Kira-kira cafe jawabannya yang mana? The cafe? B. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Near the north gates next to the adventure playground. Okay. Excellent. Kita mulai. Sebentar. Ini soal yang terakhir ya buat malam ini. Besok kita akan coba bahas. Jadi. Part 2. You will hear the chair of a committee on park facilities addressing her local town council about changes that have been made to the park. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Kita coba yang nomor 11 itu bareng-bareng. I will pause it accordingly. detik buat observasi semuanya, lokasinya, misalnya. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. As chair of the Town Council Subcommittee on Park Facilities, I'd like to bring you up to date on some of the changes that have been made recently to the Croft Valley Park.
So if you could just take a look at the map I handed out, let's begin with a general overview. So, the basic arrangement of the park hasn't changed. It still has 2 gates, north and south, and a lake in the middle. The cafe continues to serve an assortment of drinks and snacks, and is still in the same place, looking out over the lake and next to the old museum. Oke, send privately dulu ya. Dia ngasihkan deskripsi kafenya, kemudian dia bilang cafe is looking up the lake and next to the old museums. Next to the old museum. Oke. Nanti next to the old museums itu sebagai kata kuncinya, sehingga jawabannya yang D. Nanti yang akan ditulis itu tuh cukup D-nya aja, bukan statement location-nya. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk sisanya 12 sampai 16. We're hoping to change the location of the toilets and bring them nearer to the centre of the park, as they're a bit out of the way at present, near the adventure playground, in the corner of your map. The formal gardens have been replanted and should be at their best in a month or 2. They used to be behind the old museum, but we've now used the space near the south gate, between the park boundary and the path that goes past the lake towards the old museum. We have a new outdoor gym for adults and children, which is already proving very popular. It's by the glass houses, just to the right of the path from the south gate. You have to look for it, as it's a bit hidden in the trees. One very successful introduction has been our skateboard ramp. It's in constant use during the evenings and holidays. It's near the old museum, at the end of a little path that leads off from the main path between the lake and the museum. We've also introduced a new area for wildflowers to attract bees and butterflies. It's on a bend in the path that goes round the east side of the lake, just south of the adventure playground. Before you hear the rest of the presentation, you have some time to look at questions 17 to 20. Oke, bisa langsung coba di-pause. Banyak yang betul semua? Oke, baik. Ya, karena waktunya udah agak lewat, jadi ini kunci jawabannya aja dulu ya. Ya, yang pertama location-nya itu ada di D, untuk yang apa namanya cafe, kemudian yang nomor 11 C, kata kuncinya in the corner of the map, kemudian 13 itu G. Itu di antara jalan sama apa namanya? Jalan sama map boundariesnya. Oke, kemudian 14 itu adalah H sebelah
dekat sama Southgate, kemudian dekat sama Glasshouse, tapi dia in the middle of the streets gitu. Kemudian yang 15 kata kuncinya Little Path, kemudian yang terakhir adalah 16 itu yang A. Posisinya ada di South Northeast. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu dulu untuk kesempatan pada hari ini. Thank you so much. Ya, kalau di dalam IELTS nanti sebenarnya ada beberapa jenis soal yang lain. Ada multiple choice seperti ini, ada multiple choice seperti ini juga, ada matching informations, dan kalau di part 4 itu sama summary completion, bedanya adalah nggak di split. Kalau tadi kan teman-teman bisa ngeliat tuh di split dulu dari 1 sampai 6 atau 1 sampai 5 biasanya. Tapi kalau di part 4 dia langsung 31 sampai 40. Oke. Terima kasih dan saya kembalikan ke Kak Raffi. Silakan Kak Raffi. Oke, baik. Terima kasih Mr. Belly udah berbagi ilmunya juga. Dan jadi gimana teman-teman untuk kelas hari ini? Kata Kak Iskandar, kurang waktunya. Makanya kita ada 4 hari nih Kak. Jadi kalau misalnya emang hari ini dirasa belum cukup, jangan khawatir, kita masih ada 3 hari ke depan, hari ya menarik, sangat bermanfaat, kurang waktunya, seru banget. Oke, makasih. Terima kasih banyak ya. Oke, jadi ya kita masih ada untuk 3 hari ke depan, hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Jadi teman-teman sampai kita ketemu lagi untuk besok Rabu dan Kamis juga, dan kita akan belajar lebih jauh lagi. Baik, kalau gitu kita tutup untuk sesi malam ini. Sampai jumpa lagi besok teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you. Yuk, Kak.